tugas gereja untuk mengeluarkan mereka yang dianggap jahat di dalam gereja. Jangan. Kita tidak boleh keluarkan mereka, kecuali untuk mereka yang sudah jelas-jelas melanggar kepada hukum Tuhan dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan gereja. Tetapi kalau motivasi dan tabiat seseorang, jangan pernah gereja untuk menjudge, menghakimi. Karena motif dan tabiat seseorang, tidak ada seorang pun yang boleh menghakimi kecuali Tuhan. Jadi orang yang kita anggap lalang, itulah yang boleh jadi nanti diselamatkan waktu Tuhan datang. Jadi tolong ini baca satu pasal tentang lalang dalam buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mau dibacakan Kak? Udah ya, nanti satu bab saja. Okay. Next question. So the question was whether it was said, where was it said that tares will become wheat someday? And I think Pastor Sugi mentioned that it wasn't for us to determine whether someone through motive or action, is it motive dan aksi, motif dan perilaku atau tabiat. Through motives or character to determine whether someone, or to judge rather, someone is a tare or a wheat. I think that's. Next question. Or. The Bible doesn't say it. Alkitab tidak katakan itu. But a tare can become a wheat. Tetapi lalang itu bisa menjadi gandum. It's called conversion. Namanya itu perubahan. Maybe in the literal sense, a weed cannot become a wheat. Memang pada kenyataannya lalang itu tidak bisa jadi gandum. But in a spiritual sense, definitely. Tetapi dalam hal kerohanian itu bisa. It's conversion, that's it. Itu pertobatan. Mungkin supaya jangan salah saudara, saya tadi sudah katakan tidak ditulis dalam Alkitab, tapi dalam buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. So it's on Christ Object Lessons, not on the Bible. Ya, itu yang saya. Jadi itu sebabnya saya tidak mau saudara. Tapi kita sebagai orang-orang Advent, kita sangat mempercayai bahwa mutu dari tulisan Roh Nubuat itu sejajar dengan Alkitab. Ya, jangan pernah kita merasa bahwa tulisan-tulisan Roh Nubuat itu di bawah Alkitab. Sekalipun Nyonya White tidak mengatakan demikian, tapi kita mempercayai itu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya untuk Mr. Dante, Sir Dante. Bagaimana caranya kita dapat tahu musik menjadi kutuk atau berkat? So question for Sir Dante is, when do we know that the music is becoming a blessing or a curse? When do we know that it's a blessing or a curse? Bagaimana caranya kita bisa tahu apakah itu jadi berkat atau jadi kutuk? You know, when you use your music in a correct way. Kalau Anda gunakan musik di dalam cara yang benar, I mean, you get a lot of blessings with music, right? Anda akan mendapatkan berkat dari musik. Many music, they have many good messages. Ada banyak musik yang memberikan pesan yang baik. But there are also bad music there. Ada juga musik yang buruk. So this bad music, if you listen to them, then one day it's going to be a curse. Dan musik yang buruk ini kalau Anda terus-menerus dengar, nanti lama-lama jadi kutuk. There are many music that can praise the Lord, and music can praise the enemy. Ada banyak musik yang bisa memuji nama Tuhan, ada juga musik yang memuji nama musuh. In our observation, many musicians, they have the different mindset in music. So sometimes they do music because personal interest. They want to be somebody in music. Penulis-penulis musik ada banyak memiliki latar belakang, dan latar belakang mereka di dalam apa yang mereka pelajari kadang-kadang mereka tuangkan ke dalam musik, dan tergantung dari situ itu mendapatkan musik yang baik atau buruk. Because sometimes music sometimes is
they become, I mean, it becomes them, you know, like, so they are the important thing in, like when you serve, you're the most important person in church. So sometimes when someone will advise, you know, let's do something with your music, and then you don't like, so you get angry, and then one day you will not go to church anymore. Nah, musik itu sangat berkaitan dengan siapa orang yang menuliskannya atau siapa orang yang membuatnya. Sama seperti contohnya ketika Anda berhadapan dengan seseorang yang bekerja di dalam gereja dan orang tersebut melakukan pelayanan tetapi Anda tidak suka dengan orangnya, nanti lama-lama Anda tidak ada di dalam gereja lagi. Yeah, we are just so sad that many of our musicians, their direction is not on spiritual. Ada banyak yang kita lihat bahwa ada banyak musisi kita yang pada saat mereka menuliskan musik, tujuan mereka bukan untuk rohani. Maybe you can add some more. Next question. Oh, yeah. Sorry, I talk a lot. Maafkan saya banyak berbicara. We got to define what a blessing and a curse is first. Pertama-tama kita harus mendefinisikan apa itu berkat dan apa itu kutuk. Genesis chapter 12. Kejadian pasal 12. God says, I will bless you. Tuhan katakan aku akan memberkati kamu. And also said at the same time, he will curse those that curse us. Tetapi pada saat yang sama dia katakan juga bahwa dia akan mengutuk orang yang mengutuk kita. So blessing and a curse is not based upon how you feel. Jadi berkat dan kutuk itu tidak berdasarkan dari apa yang Anda rasakan. A blessing or a curse does not depend upon whether you think it's right or not. Berkat dan kutuk juga itu tidak berdasarkan apa yang Anda pikir. Malachi chapter 3, the blessing was in relation to a condition. Malaki pasal 3 itu berbicara mengenai berkat itu sehubungan dengan hubungan Anda. If you give tithe Kalau Anda memberikan perpuluhan and offering, God will pour out a blessing. There won't be enough room to receive it. dan ketika Anda memberikan persembahan, Tuhan akan memberkati Anda sampai Anda tidak ada tempat lagi untuk simpan itu. So there are conditions based upon whether God will bless or curse. Jadi ada kondisinya di mana Tuhan akan memberkati Anda atau tidak. Music is the same. Musik juga sama. I think we should all agree here that worldly music is wrong, full stop. Kita harus sama-sama setuju dan saya rasa kita semua setuju bahwa musik dunia itu bukan menjadi berkat. You have no right to listen to worldly music as a Christian. Jadi Anda sebagai seorang Kristen tidak sepatutnya Anda mendengarkan musik dunia. CCM, contemporary Christian music. CCM itu musik Kristen yang kontemporer. There are principles behind how music is played. Ada prinsip-prinsip patokan-patokan dasarnya di mana musik tersebut dinyanyikan. In short, Sebagai singkatnya, Ellen White says in Last Day Events, Nyonya White di dalam tulisannya di Last Day Event music will be used as a snare in the last days. bahwa musik akan digunakan dengan tujuan untuk menipu di hari-hari akhir sebagai jerat. And we should stay away from these four combinations. Dan ada 4 kombinasinya: Music, musik, singing, menyanyi, drums, drum, dancing. dan menari. We should stay away from that. Kita harus tinggalkan, jangan dekat-dekat dengan 4 hal ini. So dance music, what is it? Jadi menari dan musik apa itu maksudnya? It's syncopation. Itu sinkopasi. If you don't know what that is, Kalau Anda tidak tahu itu apa, you got to go through a music seminar. Anda harus pergi ke seminar musik. My recommendation, listen to Christian Berdal. Rekomendasi saya Anda pergi ke Christian Berdal He namanya. has over 10 hours for free on YouTube about music. Ada 10 jam lebih Anda bisa cari itu di YouTube dan itu semua mengenai musik. It's called the distraction dilemma. Itu namanya dilema akan distraksi. The distraction, bisa search di YouTube The Distraction Dilemma Christian Berdal. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya tidak ada ditulis untuk siapa, mungkin Pastor Ben atau Ronald bisa jawab. So the next question is anonymous. Is not specific for who. How could God command us not to consume fat and blood of the clean animal? It's a sin. While in Luke
24, 41 to 43, he ate broiled fish. Jadi bagaimana Tuhan katakan di buku Imamat bahwa lemak dan darah itu haram, tapi di buku Lukas dia makan ikan bakar. I really opened a can of worms, didn't I? Jesus ate broiled fish. Yesus memakan ikan bakar. What does the word broil mean? Apa arti kata bakar? Huh? He just cooked it. He cooked it. Dimasak. Look, if you have meat with fat and blood, Kalau Anda punya daging dengan lemak dan darah, or if you have meat with no fat and blood, atau Anda memiliki daging tanpa lemak dan darah, you still have to cook it. Anda tetap harus masak itu. He just cooked it, that's all. Ya hanya harus dimasak saja. Doesn't mean he ate fat and blood. Tidak berarti bahwa dia makan lemak dan darah. Is that clear? Kira-kira jelas? You're really silent. So I don't know if you understand. Anda terlihat diam. Anyone else? I've spoken enough. Saya sudah cukup bicara. Kalau nggak ada yang mau nambah ya, moderator yang tambah berarti sedikit. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu kalau makanannya saja namanya kosher. Jadi nggak kayak yang kita bayangkan ikan bakar kayak yang dimasak orang Manado mungkin ya. Jadi bagaimana ini kita bisa lihat konteksnya itu Yesus latar belakangnya orang Yahudi, bagaimana cara mereka masak. Dan bagi teman-teman yang punya Android ataupun iPhone boleh install eSword dan MySword jadi bisa tahu bahasa aslinya. So let me translate. So for those who are wondering, the Jews, they eat kosher food. So they're not just regular meat as we know it in the market right now. So they're not like fish, Manadonese fish when we cook Manadonese dishes. It's different. And also for your information, you can download an app on your phone that is called MySword. That will help you get the original wording in Greek or in Hebrew. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Can I give them a verse? Ya. Acts chapter 7, let's go there. Kisah pasal 7. Kita ke sana. Verse 51. Kisah 7 ayat 51. This is what Jesus is saying to you today. Ini adalah yang Yesus katakan. You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. You always resist the Holy Ghost. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dengan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Next question. Pertanyaan selanjutnya, tidak untuk siapa, nggak ditulis untuk siapa. Apa yang harus dilakukan ketika saya sudah benar-benar berdoa dan bergumul, tetapi tetap jatuh dalam pencobaan? The question is, what needs to be done if I have prayed and I have fasted and yet I still fall to the same temptation? That's a very important question to ask. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan. If one is fasting and praying, Jikalau seseorang berdoa dan berpuasa, one also has to come back to the word. dia juga harus kembali kepada firman. Pastor Ben was emphasizing in his own message Pastor Ben juga menekankan di dalam pesannya, that if we're fasting and praying, we may change, but change for a while. kalau kita berdoa dan berpuasa, kita mungkin bisa berubah, tapi itu hanya sebentar. Any change to last Perubahan yang bisa tahan lama is not based on ritual. bukan berdasarkan pada hal yang berulang-ulang, It's based on a connection with Christ. tetapi itu berdasarkan kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan. And so if we're leaning on rituals to see us through, Kalau kita
mengandalkan akan hal yang kita ulang-ulang. And many times if the purpose of fasting, prayer, even studying the word is only to just get myself right, Dan kalau kita melakukan itu semua, ya berdoa, berpuasa, lalu baca firman untuk bisa meluruskan hidup kita, then we're losing sight because many people have memorized scripture maka kita akan kehilangan pandangan karena ada banyak orang yang bisa menghafal isi Alkitab. like the Pharisees who had to memorize Genesis to Deuteronomy, Sama seperti orang-orang Farisi yang sudah menghafal akan 5 kitab Musa. and still ended up crucifying Jesus. Tetapi tetap pada akhirnya mereka lah yang menyalibkan Kristus. So why do we pick up the word? Jadi kenapa kita harus ambil firman Tuhan? Why are we praying? Kenapa kita berdoa? Why are we fasting? Kenapa kita berpuasa? I mentioned yesterday in the message Saya bawakan itu juga di kemarin di that we khotbah saya. pray, we fast, and we study the word, Ketika kita berdoa, kita belajar firman Tuhan dan kita berpuasa. not to get things from God. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. We do all of this to get God Kita harus melakukan ini semua untuk mendapatkan Tuhan. and Christ in me Dan Kristus harus ada di dalam diri kita. is my hope of glory. Itu adalah harapan saya untuk kemenangan. I have victory in Jesus. Saya harus memiliki kemenangan di dalam Yesus. We need to remember that. Kita harus ingat itu. I don't have victory in fasting and prayer. Saya tidak akan mendapatkan kemenangan di dalam berdoa dan I berpuasa. have victory in Jesus. Saya harus bisa mendapatkan kemenangan di dalam Yesus. And so understanding that fasting, prayer, the study of God's word is to draw me closer to Him. Jadi kita harus menyadari bahwa berdoa, berpuasa dan belajar firman Tuhan itu adalah untuk mendekatkan saya dengan Yesus. The Jews misunderstood this concept. Nah, orang Yahudi itu salah mengerti akan hal ini. When the sanctuary was being built, Ketika bait suci didirikan, each of them had to give a shekel for the sanctuary. setiap orang harus memberikan persembahannya untuk membuat bait suci. And it was given a shekel for atonement. That's what it was called. Dan shekel atau persembahan yang diberikan itu untuk pendamaian. And so they began to think them giving money is getting them atonement. Jadi mereka berpikir bahwa dengan memberikan persembahan itu memberikan kepada mereka pendamaian. What they did not pay attention is that God was saying, Tetapi yang mereka tidak perhatikan adalah Tuhan berkata the shekel will be given to build the sanctuary, bahwa persembahan itu diberikan untuk membangun bait suci. and then it is through the sanctuary that That- they will experience atonement. Dan melalui bait suci inilah, pekerjaan bait suci ini, maka manusia bisa mendapatkan And so pendamaian. many times we've stopped at the shekels Ada banyak dari antara kita yang berhenti di pada saat persembahan. and not realize it's Christ in the sanctuary that's offering me salvation. Tetapi kita lupa bahwa adalah Kristus yang ada di dalam bait suci yang akan memberikan kepada kita keselamatan. And so I'm fasting and praying, Jadi saya berdoa dan berpuasa. and the word prayer, like for instance in the Hebrew Bible, Dan kata berdoa di dalam Alkitab bahasa Ibrani the word pray is translated also as ponder. diterjemahkan juga sebagai merenung, It's translated as meditate. meditasi. And so we need to remember Jadi kita harus ingat that while I'm praying and I'm studying God's word, ketika saya berdoa dan saya membaca firman Tuhan, I need to take many times to introspect, to meditate. kita juga perlu mengambil waktu untuk mengintrospeksi diri. That I've been drawing close to God, Apakah saya mendekat mendekat kepada Tuhan? and that is to lead me to introspect also. Dan itu akan mengundang saya untuk mengintrospeksikan diri Is kita. there anything that I'm doing against Apakah ada perbuatan-perbuatan saya yang melawan, my very desire to grow nearer to the Lord? yang melawan akan kerinduan saya untuk dekat datang kepada Tuhan? And so like David, we are to continuously ask the Lord. Itu sebabnya sama seperti apa yang dikatakan Daud, kita harus terus-menerus meminta supaya lebih dekat kepada Tuhan. To search, try, and examine us. Untuk melihat akan diri kita dan memeriksa diri kita. And pray that the Holy Spirit will convict and convert. Dan biarlah kita berdoa supaya Roh Kudus itu bisa memberitahukan kepada kita dan merubah diri kita. Cukup? Enough? Next. Pertanyaan, oh ya. Baik, saudara, saya ingin tekankan kembali bahwa tulisan Roh Nubuat itu sangat menolong kita di dalam gereja, khususnya buku Alfa dan Omega, ya. So I would like to emphasize that the spirit of prophecy is really useful in our lives as a church. Ya, nanti kalau saudara baca dalam buku The Act of Apostle,
chapter 55, tolong dicatat kalau bagi yang bertanya itu tolong ini sangat penting. So try reading Acts of the Apostles, the 55th chapter. Ya, 55 ya. Di sana tekankan soal Yohanes dan Judas. It was mentioned about John and Judas. Nanti saudara akan baca di sana bahwa Yohanes dan Yudas sama-sama hidup bersama Yesus, punya kesempatan yang sama, punya tabiat buruk yang sama, ya. Banyak hal mereka itu sama. Tapi Yohanes menang dan Yudas kalah. So it was mentioned also there that John and Judas had the same teachings, they had the same bad habits, they had the same opportunity, and yet their results are different. So you can probably check it there and see what the Spirit of Prophecy has to say about that. Ya, dan satu di sini dikatakan di sini bahwa saya baca sedikit lah ya. Setiap hal yang mereka miliki itu sama-sama mereka itu mendengar dari Tuhan, tetapi yang satu mati kepada diri sendiri dan mengalahkan dosa, sementara yang lain katanya di sini mereka itu tidak mau mati terhadap diri sendiri, ya. Dan inilah yang akhirnya dia dibelenggu oleh kuasa iblis. Jadi saudara, untuk menang atau tidak itu juga ada pilihan kita. Ya, kayak terjemahkan. So in page 558, it says, one dying daily to self and overcoming sin was sanctified through truth. The other, resisting the transforming power of grace and indulging selfish desires, was brought into bondage to Satan. So each person has their own decision to make on this. Ya. Tapi jangan pernah menyerah untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. But don't ever give up to grow in the truth. Ya, itu saja, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Mr. Dante. You told us that the lyrics of our church songs should be based or taken from the Bible. What about this part of our theme song? My name is graven on his hands. My name is written on his heart. I assume the author took it from Isaiah 49:16, but it speaks about Zion, and neither speaks about the name or heart. The lyric is beautiful, but how can I sing it sincerely if I'm not sure that it's true? Thank you very much. Jadi pertanyaannya adalah katanya nyanyi lagu hymn harus yang Alkitabiah. Jadi tadi ada lagu tema kita, ada dikatakan bahwa nama kita tertulis pada tangannya dan Di hatinya. Dan My name is written on his heart. oh, namaku tertulis dalam hatinya. Dan bagaimana kita bisa menyanyikan itu dengan penuh keyakinan kalau kita nggak yakin kalau itu Alkitabiah atau enggak gitu. Many songs are poetic. Ada banyak lagu yang puitis. So maybe they use some words to describe something. But Jadi mereka gunakan kata-kata untuk mendeskripsikan sesuatu. on this particular thing, as musicians, we ask actually the theologians to answer the theology of the song. Jadi kalau misalkan sebagai musisi kita perlu bertanya kepada para teologia untuk mengerti akan arti daripada lirik itu. This theme song was given to me. Lagu tema ini diberikan kepada saya. I was told that it was already studied by the committee. Itu sudah dipelajari oleh komite. So maybe the committee will answer that. Mungkin komite yang akan jawab itu. But in fact, when they ask me, is this good? Lalu ketika mereka tanya apakah ini bagus, Well, there was a discussion. I said, I think I like this song. Would you like to consider another song? So maybe now we'll ask the theologians to answer the theology of this song. Do you have any? Jadi apakah mungkin kita perlu tanyakan kepada para orang-orang yang belajar teologi apa teologianya? Or the committee, what was your consideration on this song? Why you have chosen this with those lyrics?
Ya, mungkin apakah bisa jawab? Maybe the I theologians. a little bit understand about the question. The question is that how do I sing with a full heart if I still doesn't sure whether my name is on the written on the hand? Meaning, am I safe or not? I guess that's the idea. So, any theologians would like to answer the background of the lyrics? Maybe our speakers, do you have something? Jadi apakah ada yang bisa bantu jawab? The graven, what's that? Look, My name theologically is it's written. okay. Theologically, it's okay. Why? It talks about Zion. Yang pertama itu berbicara mengenai Sion. Isaiah 51:16 says Zion is God's people. Di Yesaya 51 ayat 16 katakan Sion itu adalah umat Tuhan. So it could be the name of God's people, which is your name. Dan itu juga bisa bermaksud bahwa nama-nama itu adalah nama-nama umat Tuhan yang adalah nama Anda. If you're not sure if your name is written on his heart, Kalau Anda tidak yakin bahwa nama Anda dituliskan di hati Tuhan, just right now ask God to forgive you and then believe. dan yang Anda harus lakukan adalah minta Tuhan mengampuni Anda dan Anda harus percaya bahwa nama Anda ditulis di sana. I'm not kidding. Salvation is that simple. Saya tidak bercanda bahwa keselamatan itu sesederhana itu. That's it. Itu saja. Let me try to understand the question one more time. Boleh saya mengerti akan pertanyaan itu sekali lagi? I think the person's really concerned whether it's really a name or is it really us. Mungkin yang dipikirkan adalah apakah itu hanya nama atau sebenarnya kita. Because it sounds like they're not sure whether, as in Zion, as God's people, whether we ourselves are there or whether it's just our name there, or am I, something like that, I guess. Apakah kita akan ada di sana atau mungkin itu hanya nama kita atau kira-kira seperti itu? The idea of a name suggests us being there. That's the point. It's not like he's just got my name there, but he's never going to hold me in his hand. Bukan maksudnya hanya untuk nama saja yang ada di tangan, tapi sebenarnya adalah Anda yang harusnya ada di sana. So that's what is implied as that is said. Itu yang seharusnya dinyatakan pada saat itu dikatakan. To confirm that our name is there, untuk meyakinkan bahwa nama kita ada di sana. Ellen White says this in her devotional Our High Calling. Nyonya White di dalam buku renungannya Our High Calling. This is page 163 and paragraph 5. Di halaman 163 paragraf 5. She says, when tempted to go into the dark cave of doubt and despair. Ketika kita digoda di dalam rasa ketidakyakinan kita dan di dalam rasa penyesalan kita. And then she herself quotes a hymn. Dan dia justru mengambil kutipan dari sebuah lagu. So she says, when you're tempted to go into the dark cave of doubt and despair. Kalau Anda berada di dalam keraguan dan di dalam ketidakada harapan. She says you should sing, arise my soul, arise. Anda harus bernyanyi, naiklah jiwaku naiklah. Shake off thy guilty fears. Hancurkan rasa bersalahmu. Thy bleeding sacrifice. Pengorbananmu di dalam darah. In thy behalf appears. Melalui engkau aku akan muncul. Before the throne my surety stands. Di hadapan tahta Tuhan kepastian saya untuk bisa berdiri ada. My name is written in his hands. Bahwa nama saya tertulis di tangannya. So that's from the word of the prophet herself. Nah, itu adalah kata-kata dari nabi itu sendiri. If someone's doubting whether our name is written on his heart. Ketika seseorang meragukan apakah nama kita tertulis di hati Tuhan. You need to study the sanctuary. Anda harus belajar akan bait suci. The priest would enter the sanctuary. Imam itu akan memasuki akan bait suci. And he would wear a breastplate. Dan dia akan menggunakan pelat di dadanya. By the way, that was not jewelry. Nah, itu perhiasan, tapi itu bukan digunakan untuk perhiasan. It was called a breastplate of judgment. Dinamakan itu tutup dada penghakiman. Because on it were 12 stones. Karena di plat itu ada 12 batu permata. Precious stones. Batu permata yang berharga. Very expensive. Sangat mahal. And each stone had a name of each tribe of Israel.
Dan setiap batu permata itu ada nama daripada suku bangsa And the Israel. Lord said the high priest has to wear this breastplate, Dan Tuhan katakan bahwa imam harus menggunakan akan tutup dada itu. that he'd wear Israel upon his heart. Bahwa itu tutup dada itu harus dekat dengan hatinya. So that when the priest stood to plead Sehingga ketika imam itu datang untuk memohon for Israel, untuk bangsa Israel, it wasn't just praying by faith, itu dia bukan saja berdoa di dalam he iman, was actually carrying all of Israel on his heart. dia harus membawa seluruh bangsa Israel di The hatinya. names were written there literally, Semua nama-namanya itu tertulis secara nyata and he carried them on his heart dan dia bawa itu di dekat hatinya. as he pleaded for Israel. Dia katakan dia memohon untuk bangsa Israel. So both statements are supported by scripture, Jadi kedua pernyataan itu benar. and hence we sing it with joy. Maka oleh sebab itu bernyanyilah dengan sukacita. Timekeeper berapa lama lagi? 15 menit lagi. Pertanyaan selanjutnya untuk para pendeta. The next question is for the pastors. Tantangan yang sangat banyak terjadi karena nilai kemanusiaan atau toleransi. There's a lot of challenges in the name of tolerance and belief. Sehingga nilai kebenaran Yesus Kristus melalui firman-Nya mulai terkontaminasi dengan hal duniawi. Contohnya dalam hal musik di ibadah. Bagaimana sikap kita khususnya para pendeta untuk menyikapi antara kebenaran firman Tuhan dengan toleransi? Can I read that? So there's a lot of challenges that are happening because of humanity, because of tolerance and in the name of humanity, that the truth of Jesus Christ through His Word is starting to be contaminated with earthly things. One example is on music during our worship. What is our stand, especially as pastors, to tolerate between the truth or to deal with the truth, or rather to tolerate that? I think they address that to the pastors because the pastors are the one tolerating. Jadi ya Not biasanya bertoleransi itu pendeta. Jadi Because as musicians, if we say no, no, but the pastor say it's okay. soalnya kadang-kadang sebagai musisi ketika kita bilang tidak, mereka bilang pendeta bilang boleh. Yeah, back in the Philippines, I was the music minister in our church in AUP, and then they sent me the young people from Hawaii. They said they want to sing from midweek. I said, okay, why? Who sent you here? The pastors. Okay. I advise, can you try to do this? Can you not close your eyes? Or maybe you don't have anything to do. So what do you think? What if you don't sing? And they went back to the pastor, said, Mr. Oblimar said blah, 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 blah. And the pastor said, hey, just sing. So Jadi waktu saya di why Jadi- sent and then Jadi waktu saya di Filipina ada satu choir mau datang, saya di AUP. Mereka bilang kita mau nyanyi tapi begini. Jadi akhirnya dibilang sebaiknya enggak deh, jangan nyanyi. Terus mereka akhirnya datang ke pendeta bilang ya udah kamu nyanyi aja. Jadi akhirnya mereka nyanyi juga. Jadi pendeta Sitorus mau jawab? Ya, pengetahuan saya ini ya. Iya. Bagaimana sikap tolong. pendeta kalau ada khususnya Kalau dalam saya musik, di dalam gereja ibadah, saya, pendeta? Musik yang baik itu menggerakkan bagian tubuh mata ke atas. Dan musik yang buruk itu menggerakkan bagian tubuh mata ke bawah. Itu pelajaran musik yang pernah saya ikuti di sekolah. Jadi saudara, kita akan punya hati nurani. Dan yang paling aman memang, tadi Sir Dante sudah katakan, bawalah ke komite. Ya. Dan kalau gereja itu kira-kira memutuskan hal yang bertentangan dengan sikap organisasi, ya bawa ke komite yang lebih atas. Ya. What is my conscience is that I have learned that the good music is to move
from I goes up to the heaven, or move from I ups. But for worldly music is to move from I to down, practically moving. And if a church having one problem regarding that one, you need to bring it to the committee, especially for the church committee. But if the committee was not taking the decision good enough, then you need to raise it to higher committee or higher organization. Pastor Ben, would you like to add something? The Bible is always above tradition. Alkitab harus berada di atas tradisi. The Bible is above the church manual. Alkitab harus ada di atas peraturan gereja. The Bible is above the church board. Alkitab harus di atas komite atau majelis jemaat. The Bible is above the pastor. Alkitab harus di atas pendeta. So if you don't know what you believe, then you have to go study the Bible first. Jadi kalau Anda tidak tahu apa yang Anda percayai, maka Anda harus pelajari Alkitab dulu. Or else you will never have the courage to speak the truth. Atau Anda tidak akan memiliki keberanian untuk berbicara kebenaran. In 2 Corinthians chapter 13 Di dalam 2 Korintus 13 and verse 8, di ayat 8, the Bible says we can do nothing against the truth but for the truth. diakon harus menyatakan kebenaran di atas kebenaran. All things work together for good. Semua hal itu bekerja untuk kebaikan. So you just make sure that you're on the correct side. Jadi Anda harus pastikan bahwa Anda berada di sisi yang benar. At the end of the day, truth will triumph. Dan pada akhirnya kebenaran itu akan menang. With or without you. Dengan atau tanpa Anda. So what should you do first? Jadi apa yang Anda harus lakukan terlebih dahulu? Make sure you're living the truth. Pastikan bahwa Anda menghidupkan kebenaran itu. And then secondly, Dan yang kedua, tactfully, secara taktis, lovingly, secara mengasihi, share the truth with people. berbagi kebenaran kepada orang-orang. Pastors are not always right. Pendeta tidak selalu selamanya benar. Sometimes it is the pastor that brings the drums into the church. Kadang-kadang adalah pendeta yang membawa drum ke dalam gereja. What should you do? Apa yang harus Anda lakukan? If your brother hath aught against thee, go and tell him his fault between you and him alone. Kalau Anda mau menegur, maka Anda harus berbicara empat mata terhadap dia. If he will not listen, then bring one or two more. Kalau dia tidak mau dengar, Anda harus bawa satu atau dua saksi. If he still refuses to listen, bring it before the church. Kalau dia masih tidak juga mau dengar, Anda harus bawa kepada gereja. If he still doesn't listen, Kalau dia juga tidak mau dengar, let him be a heathen man. biarkan dia itu sama seperti orang yang belum mengenal Yesus. Can you worship at that church if that leader is a heathen man? Yes or no? Kalau apakah Anda bisa tetap berbakti di gereja itu kalau pemimpinnya adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan? Unfortunately not. Sayangnya tidak. And I don't know if my fellow pastors agree with me. Dan saya tidak tahu apakah sahabat pendeta saya setuju dengan saya. But maybe it's time to leave that church and go to another one. Tetapi itu mungkin saatnya untuk meninggalkan gereja itu dan pergi ke gereja yang lain. But not until you've done all that you can. Tetapi tidak sebelum Anda melakukan apa yang Anda bisa lakukan. But it might come to that point where you will have to do that. Tetapi itu harus datang terlebih dahulu sebelum Anda keluar dari gereja. Situation in Malaysia just happened a few years ago. Situasi ini terjadi beberapa tahun yang lalu. The pastor brought the drums into church. Pendeta membawa drum ke dalam gereja. But this time the church board fought against it. The church board fought against it. Tetapi pada saat itu gereja melawan, maksudnya mengambil keputusan untuk tidak menerima. The pastor split out with church members that are happy with that style of worship. Pendeta itu akhirnya berpisah dari gereja itu dan membawa orang-orang untuk yang suka berbakti dengan cara seperti itu.
But look, the wheat and the tares will grow together until the end of time. Tetapi Anda tahu bahwa gandum dan lalang itu akan bertumbuh bersama-sama sampai kepada akhir zaman. You want a perfect church? It's never going to happen. Kalau Anda menginginkan gereja yang sempurna, itu tidak akan terjadi. So more than often you have to exercise patience. Jadi ada banyak kesempatan Anda harus melatih akan kesabaran. Do not just pick up and leave. Jangan selalu langsung keluar saja. Do all that you can to save every person within the church. Lakukan segala yang Anda dapat lakukan untuk menyelamatkan setiap jiwa di dalam gereja. Our music standard is high in our church as well. Standar musik kita itu tinggi dan standar gereja kita juga tinggi. My church. Oh, gereja saya. One gentleman came. He wanted to play backtrack with drums in it. Salah seorang laki-laki ada datang ke tempat saya dan dia mau menyanyi tapi dia pakai -1 yang ada drumnya. My worship leader said no. Pemimpin lagu di gereja saya katakan tidak boleh. He has changed church. Dia telah merubah gereja. I wish it didn't get to that. Saya inginkan bahwa kita bisa sampai kepada taraf itu. I have yet to go and talk to him. Dan saya datang berbicara kepada kita. Oh, saya belum sempat berbicara dengan dia. But we do all that we can to save every single person. Tetapi kita harus melakukan segala macam cara untuk menyelamatkan setiap orang. But you know, I'm speaking from pastoral perspective. You're thinking about lay perspective. Tetapi saya berbicara dari kacamata pandang pendeta, Anda melihat dari kacamata pandang jemaat. Let me remind you again, the Adventist church is not like the Catholic church. Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa gereja Advent tidak sama dengan gereja Katolik. The power is in the hands of the people. Jadi kekuatan itu ada di dalam tangan orang-orang, jemaat. Unfortunately, what I find here in Asia is you treat the pastors like the king. Tetapi sayangnya di Asia itu Anda memperlakukan pendeta seperti raja. But the pastor is not the top person in the church. Tetapi pendeta itu bukan orang yang tertinggi di jemaat. The church board is. Tetapi majelis jemaat adalah yang tertinggi. Are you with me? Kira-kira Anda mengerti? It's the church board. Adalah majelis jemaat. And they have oversight of the church, not the pastor. Dan merekalah yang harusnya melihat gereja, The menjaga pastor gereja. must give the spiritual counsel to the church. Nah, tugas pendeta adalah memberikan nasihat rohani kepada gereja. And if the counsel that is given from the pastor is in conflict with the Bible, Tetapi ketika nasihat yang diberikan itu bertentangan dengan Alkitab, then you need to pray for your pastor. maka Anda harus berdoa buat pendeta Anda. What I hear from the laity nowadays, and actually what I hear from the pastors nowadays, Nah, apa yang saya dengarkan dari pendeta-pendeta dan dari orang-orang saat ini, they say that the lay people don't respect the pastors. mereka katakan bahwa jemaat itu tidak menghormati pendetanya. If me as a lay member knows more than the pastor, Kalau saya sebagai jemaat atau orang awam itu tahu lebih banyak dibandingkan pendeta, I wouldn't respect you anyways. It's true. saya tidak akan menghormati Anda sebagai pendeta. The problem I find today amongst the pastors Masalah yang saya temukan pada para pendeta, they know less than the lay members nowadays. pengetahuan mereka itu justru di bawah daripada para jemaat atau orang-orang awam. So if there are issues within the church, Jadi kalau ada masalah di gereja, don't gossip. jangan gosip, Gossip will destroy your soul. karena gosip akan menghancurkan jiwamu. Ellen White says gossiping is a sin. Nyonya White katakan bahwa gosip itu adalah dosa. If I go to this person and I tell him about this pastor, Kalau saya datang kepada orang ini lalu saya bicarakan mengenai pendeta ini, just for the sake of telling him, hanya untuk kasih tahu saja, that's gossip. itu gosip. If I tell him this about this issue with this person, Kalau saya katakan kepada dia bicara mengenai masalah yang ada terjadi pada pendeta ini, because I want to deal with it, I want to try to solve it, karena saya mau menyelesaikan masalah itu, that's not gossip. itu bukan gosip. So bring it before the church board. Jadi ketika saya bawa kepada majelis jemaat, But the church board is made of lay members.
Dan majelis jemaat ini pastilah terdiri dari orang-orang awam. And they are representing everybody in the church. Dan mereka mewakili daripada jemaat di gereja. So you got to take that more seriously then. Nah, Anda harus ambil itu sebagai sesuatu yang lebih serius. The structure in the church is there for a reason. Struktur di dalam gereja itu ada di sana oleh karena alasan-alasan tertentu. Now, I did youth pastor Indonesian church before. Nah, saya pernah menggembalai akan gereja orang muda yang kebanyakan orang Indonesia. And people sometimes love power. Dan orang-orang itu suka dengan kekuasaan. That is bad as well. Itu juga sama buruknya. The young people told me in the middle of divine service, people would get up and start screaming at each other. Di tengah-tengah acara khotbah ada orang-orang yang berdiri dan langsung teriak-teriak satu dengan yang lain. So that's where the pastor has to step in and exercise his pastoral authority there. Nah, pada saat itulah maka pendeta harus turun dan melakukan tugas kependetaannya. But if laity work together with the pastor, Tetapi ketika ada hubungan antara orang awam dengan pendeta, we can finish the work. dan ketika mereka bersatu padu, maka kita bisa selesaikan pekerjaan. So the young people have the zeal, Jadi orang-orang muda memiliki satu semangat, but always listen to the wisdom of those that are older. tetapi harus important. dengarkan nasihat orang-orang yang sudah lebih tua. Sorry, I spoke a lot again. Maafkan saya berbicara lebih banyak. Oke, sedikit lagi aja. Oke, sedikit lagi saya saudara, supaya kita boleh tidak salah mengerti. Kalau saya sebagai administrator di dalam satu daerah, So that we don't misunderstand, I am the minister of the one. I'm one of the Conference. administrator in the church ya, bukan di satu conference atau of mission. a mission. Nah, kalau ada gereja yang menggunakan drum atau alat-alat musik yang tidak digunakan oleh gereja kita, If there's a church that is using musical instruments that our church are not in support of, tidak mungkin kami dari kantor daerah katakan tutup gereja itu. it's actually impossible for us to just say, hey, close the church. Jadi kita harus bijaksana, saudara. So we have to be wise. Tetapi saya akan katakan bahwa kami tidak menyetujui itu. But we will say we do not approve that steps. Dan kalau ada anggota dalam gereja itu yang merasa tidak nyaman dengan musik yang demikian, And if there is a church member in that church that is not comfortable with those kind of musics, ya dia bisa pilih gereja lain. he can move to another church. Ya, tetapi untuk gereja itu sendiri, karena di Jakarta saya tahu ada 2 gereja paling tidak. Saya suka diundang untuk berkhotbah di gereja itu. Ya, So saya tahu itu. saya Oke lah, saya pikir tidak usah diterjemahkan karena mereka berdua tidak akan jadi murtad karena musik ya. Yang saya takut adalah saudara ya. Jadi saya sudah beberapa kali di Bandung ada satu gereja. Saya suka diundang juga untuk bicara di situ ya. Saya tidak bisa katakan, "Hey, tutup gereja ini." Tidak bisa saudara. Ya. so you can't close the church because of that. Ya, jadi maksud saya begini. Kalau saudara tidak betah, tidak suka dengan musik seperti itu, pindah saja gereja. Jangankan tidak suka kepada musik, tidak suka sama gembalanya aja bisa pindah kok. Apa masalahnya? Yang penting jangan keluar dari gereja Masehi Advent Hari ke-7. So if you Itu don't saja. like the music, if you don't approve of the music in that church, you can find another Adventist church, but just don't go out from this church. Tapi yang penting jangan pernah meninggalkan gereja ini. That's the most important. Don't leave the church. Oke? Terima kasih. Waktu kita sudah habis, satu pertanyaan terakhir. To Pastor Ben. When you told us the story of Noah, Ketika Anda menceritakan cerita tentang Nuh, you spoke about the animals coming into the ark in 2 pairs. dikatakan binatang datang masuk ke dalam bahtera 2 pasang. Was it a slip of tongue, which is why your interpreter translated it into satu pasang in bahasa? In the yeah.
Jadi di bahasa itu satu pasang, but di bahasa Inggris itu dua betina dan jantan. I had this question already, Saya sudah dapatkan pertanyaan ini privately. secara Um, private. The unclean animals were 2 pairs. Binatang yang haram itu dua pasang, bukan satu pasang. Look, let's go to Genesis 6 real quick. Di kejadian, kita lihat di kejadian 6 or 7. Sorry, Genesis 7, Di kejadian 7 verse 2. ayat 2. Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens the male and his female. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. 7 pairs. Itu maksudnya 7 itu maksudnya 7 pasang. And of the beasts that are not clean by 2, the male and his female. Dan untuk yang haram itu dari 2 jantan dan betina. They came in pairs. Mereka datang dengan pasangan. You know why? Anda tahu kenapa? They had to reproduce. Mereka harus mereproduksi. It can't be 1 pair. Tidak bisa satu pasang. What if one dies? That's the end of that species. Bagaimana kalau satu mati? Itu jadi akhir daripada spesies itu. The unclean animals are important for the earth as well. Binatang yang haram itu juga penting buat kehidupan dunia. So I think it is the problem with translation in the Indonesian. Jadi mungkin ada masalah dengan terjemahan bahasa Indonesia. But it was 7 pairs and 2 pairs. Tetapi itu adalah 7 pasang dan 2 pasang. That one was not a slip of the tongue. Itu bukan kesalahan bicara. Ya, terima kasih. Kita translate Kak Kev. Oh ya. Udah kan? Udah. Ronald, would you like to add something? Alright. Jadi kita sudah di akhir sesi kita. Untuk itu mohon maaf untuk teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan. Mungkin di sesi ini para speaker mau kasih short closing statements. Oh, so just to add, I Oh, think the Indonesian translation mentioned it explicitly that it was 1 pair, the male and the female. That's I think where the problem is. The Indonesian. Oke lah. Saya pikir berapa pasang pun itu nggak masalah, itu nggak pengaruhi keselamatan kita, saudara. Ya, mau 1 pasang yang haram, mau 2 pasang yang haram, nggak usahlah kita terlalu nyelimet untuk hal itu. Ya, saya tanya pada saudara, siapa yang percaya 2 pasang? Siapa yang percaya 1 pasang? Apakah itu pengaruhi keselamatan kita? Nggak usah dipikirkanlah itu. Ya, terima kasih. A short closing statement from each speaker. Well, actually kita belum selesai ya, tapi mungkin ada yang mau tambahkan sedikit aja, mungkin tadi yang kurang sudah jelas. Oh, Mr. Dante, would you like to add something? No, maybe the next is supposed to be AY Music Conference. Because you have a lot of questions about music. Jadi nanti mungkin kalau ada waktu kita bikin konferensi untuk membahas musik. Soalnya banyak pertanyaan soal musik. Ya, Pastor Subi. Kemudian yang kedua, kalau boleh semua dari seluruh conference dan mission di Indonesia ini bisa datang. Tapi carilah tempat yang diusahakan sedemikian rupa supaya murah. Ya. Amin. Iya. Terjemahin aja. Siapa tahu ada sponsor di sini tergerak hatinya, dan kalau boleh rencana ini jauh hari sehingga kita bisa menabung. Ya. Dan pembicara pun tolong supaya dikasih tahu kamu bagiannya apa, ini bagiannya apa, karena bagian saya yang saya mau khotbah sudah diambil sama Pastor Ben. Jadi saya bingung ini. Jadi tolonglah, tentang Abraham saya akan kupas itu, tapi dia sudah ambil. Tapi enggak apa-apa. Yang kalau boleh itu direncanakan lebih jauh, kemudian pembicaranya pun dikasih tahu dia punya ini. Tapi so far saya sangat bersyukur untuk acara ini. Acara ini sangat jadi berkat bagi saya pribadi dan bagi semua. Saya jarang melihat wajah-wajah malaikat seperti saudara di ruangan ini. Terima kasih. Ronald?
If you have your Bibles, quickly turn with me to Numbers chapter 25. Kalau Anda memiliki Alkitab Anda, Numbers chapter 25. Bilangan 25. There's an interesting scenario there that relates to the music situation and to our present condition, what we are facing as a church. Ini berbicara banyak mengenai musik dan hubungannya dengan gereja. Okay, so Numbers 25 Bilangan 25 and verse 1 says, Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Verse 6 says, there was one of the children of Israel who came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses. Kebetulan ayat 6, kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah So pertemuan. he's bringing a pagan woman. Jadi dia sedang membawa wanita kafir. And notice what he does, he brings it in the sight of all the congregation of the children of Israel, Dan dibawa ke depan pintu kemah pertemuan bangsa who were Israel. weeping before the door of the tabernacle of the congregation because there was a plague. Dan sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Verse 7. Ayat 7. When Phinehas the son of Eleazar, Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar, the son of Aaron the priest, anak Imam Harun, when he saw it, ketika dia lihat itu, he rose up from among the congregation. bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu, He took a javelin in his hand. mengambil sebuah tombak di tangannya, He went after the man of Israel into the tent. mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, He thrust both of them through, menikam mereka berdua, the man of Israel and the woman through her belly. yakni orang Israel dan perempuannya itu pada perutnya. And that's when the plague was stayed. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. It's very interesting. I want us to notice who these two individuals were. Ini sangat menarik. Saya ingin Anda mengerti siapa dua perempuan itu. Read with me verse 15. Verse 15. Ayat 15. It says, the name of the Midianitish woman that was slain was Cosbi. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Cosbi. Okay, you go back in verse 14. Kembali ke ayat 14. The name of the Israelite that was slain, his name was Zimri. Nama orang Israel yang mati terbunuh itu adalah Zimri. You'll be amazed what these two names mean. Nah, Anda akan terheran-heran dengan arti daripada dua nama ini. Cosbi means false. Cosbi itu artinya palsu. Zimri means music. Zimri itu artinya musik. False music. Musik palsu. And Phinehas got up. Phinehas got up. Dan Finehas naik He took a javelin. untuk menombak mereka. He took a stand when everyone was just watching. Nah, itu ketika para imam itu melihat. While everyone was just discussing, Mereka hanya apakah mereka gossiping, Jadi ketika yang lain cuma melihat, cuma gosip, dia mengambil tindakan. somebody got up with a javelin and did something about it. Jadi ada yang mengambil tombak lalu melakukan sesuatu akan hal itu. You're going to be shocked what God said about Phinehas. Jadi Anda akan terkejut akan apa yang Tuhan katakan mengenai Pinehas. Notice what he says about Phinehas in verse 13. Lihat di ayat yang ke-13, He says, he shall have it, dia verse 13, sorry, not 15, okay. verse 13. He says, God is saying, I will give my covenant of peace in verse 12. In verse 13 he says, he will have it, jadi Tuhan katakan di ayat 12, sungguh akan berikan perjanjian. even his Di seed after him will have it. Di ayat 13 itu menjadi perjanjian selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. And then notice what covenant God is giving him. It's a very strange thing. Dan lihat perjanjian apa yang Tuhan berikan, sesuatu yang sangat aneh. He says he'll have a covenant of an everlasting priesthood. Dikatakan bahwa ia akan ada perjanjian selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Do you know who has an everlasting priesthood? Tahukah Anda siapa yang memiliki keimamatan yang tidak akan berakhir? It's Jesus. Yesus. You and I. Jadi Anda dan saya. There's a dual application here, a dual strengthening point here. Ada dua aplikasi di sini. The first word goes directly to the Phineases, the Yang priests. pertama datang untuk para Phinehas, para pendeta.
And the truth is, our priests really need to start taking a solid stand. Dan kenyataannya adalah pendeta-pendeta kita harus mulai mengambil tindakan yang benar. The question is very aptly asked. There's a lot of things happening in the name of tolerance. Karena banyak sekali hal yang terjadi atas nama toleransi. And I can see many Phinehas's who should be speaking are quiet. Dan saya juga sudah melihat banyak sekali Fineas-Fineas yang harusnya mereka berbicara sesuatu tapi mereka tetap diam. Many Phinehas's who should be holding a javelin right now, they're just standing. Banyak Fineas yang harusnya mengambil tombak dan melakukan sesuatu tapi sekarang hanya berdiri saja. And the word from this laity is, Dan aplikasinya untuk orang awam adalah your silence is admittance. Anda berdiam itu arti dari Anda setuju. When you're not saying anything about it, that means you're a part of it. Ketika Anda tidak mengatakan sesuatu berarti Anda adalah You may bagian not dari support hal it in itu. your heart, Mungkin Anda tidak mendukung itu dalam hati Anda, but if you're doing nothing but just quiet, something's wrong. tapi jika Anda diam saja tidak melakukan apa-apa berarti sesuatu itu salah. And this is not just with false music. Dan ini bukan hanya untuk musik yang palsu saja. This is with a lot of false theology. Ini untuk banyak sekali teologi-teologi yang atau ajaran-ajaran yang And we're palsu. sitting and just watching, Jadi kita cuma duduk dan kita melihat saja, disagreeing in my heart, but not doing anything about it. tidak setuju di hati tapi tidak melakukan apa-apa. And so God's plea to Israel is get up Jadi panggilan Tuhan bagi umat Israel adalah ayo bangun, and do something about it. lakukan sesuatu mengenai hal itu. And the one who can really do something about it is Jesus. Dan satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu adalah The one who Yesus, has the everlasting priesthood. yang memiliki keimamatan yang selama-lamanya. Phineas that day stood in place of Jesus. He stood as representative of Jesus. Fineas saat hari itu berdiri sebagai perwakilan Yesus. And so many of us being called to do something. Jadi banyak dari kita dipanggil untuk melakukan sesuatu. And I plead that we may stand Dan saya memanggil supaya kita bisa berdiri. as Israel was standing and weeping at the door. Sebagaimana orang Israel berdiri dan menangis di muka pintu. Weeping that God will raise the Phineas. Menangis supaya Tuhan boleh membangkitkan Fineas. Weeping that God will do something and end this. Menangis supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk mengakhiri hal-hal ini. So let's not just gossip and let's not just complain and ask questions. Jadi jangan cuma gosip, komplain atau cuma bertanya Let's saja. actually run to the Lord in sincerity and plead, Jesus, raise up and throw a javelin through. Tapi betul-betul menangis kepada Yesus dan minta Tuhan Yesus tolong lemparkan tombak itu. Put an end to all this falsehood so that we can see the coming of Jesus. Supaya semua yang palsu ini bisa berakhir dan kita bisa melihat Kristus yang sebenarnya. We have a work to do, brethren. We have a work to do. Jadi kita memiliki suatu pekerjaan yang harus kita If you're lakukan. not a Phineas today, Jikalau Anda bukan Fineas hari ini, then you need to be weeping for God to raise a Phineas maka Anda harus menangis agar supaya Tuhan membangkitkan Fineas. and plead that God would end this. Dan memohon supaya Tuhan mengakhiri hal-hal ini. We want to see Jesus. Karena kita mau melihat Yesus. Pastor Ben, no, alright. Baiklah, sesi tanya jawab kita pada saat ini sudah selesai. Bagi yang mau konsultasi pribadi silahkan. Kita akan ke sesi selanjutnya. Untuk menutup sesi ini, Pendeta Sugi akan berdoa. Kita boleh sama-sama bertelut semua dan kita akan berdoa. Our dear Heavenly Father, Bapa kami yang di surga, you always true. Engkaulah yang benar, We are not. kami tidak. You always faithful. Engkau selalu setia, We are not. kami tidak. You always love us, Engkau selalu mengasihi kami, but we are not. tapi kami tidak selalu mengasihimu. But Father, Tapi Tuhan, Bapa, thank you terima kasih because you receive us just the way we are. karena Engkau mau menerima kami sebagaimana kami ada, And by your grace, dan melalui kasih karunia-Mu, you change us just the way you are. Engkau mengubah kami supaya menjadi seperti-Mu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Help us be humble. Bantu kami untuk merendahkan hati kami, Help us to be like Jesus. bantu kami untuk menjadi seperti Yesus. Thank you for hearing our prayer. Terima kasih mendengar doa kami, In Jesus' name we pray. di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Thank you for all the speakers and translators. Kita pada